Halo Sobat Bushcraft Look. Hari ini kita akan membahas alat-alat untuk menunjang kegiatan bushcraft maupun kegiatan outdoor lainnya, namun harganya murah tapi tidak menyampingkan faktor keselamatan. Kalau kita bahas tentang peralatan bushcraft, sebenarnya ini agak menarik ya kawan-kawan ya. Karena kalau kita bicara tentang kegiatan hiking atau camping yang biasanya normalnya itu kita akan mulai dari benda-benda seperti tenda, kemudian sleeping bag, kemudian kompor, kemudian benda-benda lain yang disesuaikan dengan tujuan untuk mencapai puncak dari sebuah gunung. Namun kalau kita bahas tentang peralatan penunjang bushcraft, maka kita akan mengacu ke 5CS yang pernah saya bahas sebelumnya, dimana disitu ada cutting tools, kemudian ada perlindungan dan penghangat, kemudian ada kontainer, kemudian ada tali temali, kemudian ada combustion device atau alat pembuat api. Jadi kalau kita bicara tentang bushcraft, maka core atau alat utama itu bukan tenda atau tarp, tapi yang jadi prioritas utama itu adalah alat potong atau benda-benda tajam seperti parang, kapak atau gergaji, kemudian pisau, barulah flysheet atau tarp, maupun jika kalian membawa tenda, adalah hal-hal kedua yang dipikirkan setelah memiliki benda potong yang baik. Jadi perbedaan mendasar antara hiking maupun camping itu berada di prioritas alatnya. Jika di bushcraft, prioritas kita adalah alat-alat potong seperti pisau, kapak, parang. Namun kalau di kegiatan hiking, prioritas kita adalah tenda yang mampu menahan badai, dan juga sleeping bag untuk menghangatkan badan ketika berada di ketinggian, serta perintilan-perintilan seperti kompor. Itu dikarenakan ada perbedaan mendasar antara vegetasi yang dikunjungi oleh orang yang hiking dan vegetasi yang dikunjungi oleh yang berkegiatan bushcraft. Dimana kalau yang berkegiatan bushcraft itu lebih senang berada di sekitar hutan, dekat sumber air, pokoknya yang dekat dengan sumber daya seperti kayu. Dan untuk yang hiking, prioritasnya adalah puncak dari gunung tersebut, sehingga masing-masing kegiatan membawa peralatan yang digunakan untuk menunjang tujuan dari masing-masing kegiatan tersebut. Oke, kita mulai dari membahas peralatan, yaitu alat pemotong. Cutting tools atau alat pemotong ini punya peranan penting dan vital karena mempermudah kita memanfaatkan alam, mulai dari memotong, menebang, menggali, membuat aksesoris dan lain-lain sebagainya dapat dilakukan dengan benda ini. Dan untuk iklim tropis seperti ini, saya lebih merekomendasikan parang dibandingkan kapak. Oke, jika kita berbicara murah namun tidak mengesampingkan kualitas, salah satu yang sudah saya coba adalah parang dari Tramontina. Benda ini dulunya saya beli dengan harga 80 ribuan, itu Tramontina 14 inci yang saya pakai. Benda ini sudah battle proven, bahkan tidak ada saya sepu ulang. Sudah lebih dari cukup asal kalian rutin mengasah, sampai nantinya akan ketemu dengan bagian kerasnya yang tidak gampang rolling maupun chipping. Dan tidak saya sarankan mengasah dengan gurinda, apalagi kalau high speed, karena head treatmentnya bisa ambrol dan jadi tidak berguna. Oke, kemudian masih di cutting tools. Jika ingin yang murah-murah, kalian bisa menambahkan gergaji. Nah, untuk yang murah-murah ini kemarin saya sudah review dari brand Knivisher ya. Hanya saja jika untuk pemakaian jangka panjang, saya merekomendasikan Knivisher yang berwarna biru ini dibandingkan yang warna putih yang kemarin saya nobatkan sebagai yang paling tajam. Karena yang biru ini punya kemampuan untuk dapat diasah, jadi bisa digunakan dalam jangka panjang. Karena jika mulai tumpul, maka gergaji ini gampang untuk diasah kembali. Kalau kekurangannya sih, gergaji ini setelah saya miliki cepat berkarat ya kawan-kawan. Untuk pisau di harga-harga murah saya belum dapat sih kawan-kawan ya, kecuali sih kalau kalian mengikuti lelang di forum-forum lelang Facebook. Dan untuk keamanan, gunakan fasilitas trackbar atau rekening bersama yang disediakan oleh admin grup, kecuali kalian sudah benar-benar tahu reputasi bila yang kalian beli. Untuk pisau awal, usahakan yang full tang agar jika kalian menggunakannya dengan sembrono dapat meminimalisir kerusakan. Tapi kalau budget kalian sampai di 150, harusnya sih dapat beberapa bila yang lumayan bagus. Bahkan dulu Morakniv Basic yang warnanya agak pink itu pernah berada di harga 140 ribuan, tapi nggak tahu ya sekarang berapa, saya belum cek lagi. Hanya saja kelemahannya si Morakniv ini tidak ramah untuk yang kalian baru belajar mengasah.
Tapi kalau untuk mempertahankan ketajaman dalam jangka waktu lama, maka Morak Knife ini juga juara ya kawan-kawan. Kemudian opsional juga kalian bisa menambahkan pisau lipat jika ingin. Merek pisau lipat yang bisa saya rekomendasikan ini adalah Ganso yang pernah saya review sebelumnya. Ini sudah 6 bulan saya miliki sekarang ya, dan masih berfungsi dengan baik. Bahkan kadang saya bergerak hanya bawa Tramontina dan pisau Ganso ini kawan-kawan. Kemudian kita lanjut ke benda pelindung dan juga benda penghangat. Untuk benda pelindung dan di harga murah itu ada tarp ya kawan-kawan, atau flysheet. Saya ada beberapa flysheet tapi rata-rata harganya di atas 130 ribuan semua. Untuk yang baru mulai mengumpulkan gear, kalau mau beli flysheet cari yang ukuran 3x3 ya kawan-kawannya, atau di atasnya. Kemudian loopnya usahakan 19 buah agar lebih gampang untuk dibentuk sesuka hati. Kalau untuk flysheet di harga-harga di bawah dari 100 ribuan, setahu saya biasanya tidak ada yang namanya sim seal pada jahitan, jadi rentan untuk rembes. Jadi kalau flysheet palingan saya bisa sarankan yang merek Bogabo, tapi harganya memang di atas 130 ribuan. Itu pun bagian sim sealnya itu belum top tier juga ya kawan-kawan ya. Atau kalau kalian ketemu dengan flysheet di bawah harga 100 ribuan tapi untuk sim sealnya sudah top tier dan juga 19 loop, mungkin bisa dipertimbangkan. Soalnya untuk flysheet ukuran standar 3x3 di bawah 100 ribuan saya belum pernah coba ya kawan-kawan. Kalau mau pakai ponco sih juga bisa, tapi pastikan ukuran ponco itu lebih tinggi dari kalian. Dan juga untuk ponco yang jadi flysheet, pastikan kalian melakukan percobaan. Contoh, ponco Bogabo ini sudah saya sim seal ulang di bagian jahitannya biar lebih awet lagi. Jadinya saya tidak akan khawatir lagi untuk rembes jika hujan. Kemudian kita lanjutkan dengan benda penghangat. Jadi di sini ada sleeping bag maupun selimut. Biasanya di harga sekitar di bawah 100 ribu kita sudah bisa mendapat sleeping bag yang lumayan baik ya kawan-kawan. Karena kita tidak sedang mendaki gunung atau puncak tertinggi, sehingga saya rasa keperluan untuk sleeping bag itu tidak sewah dengan sleeping bag yang digunakan oleh teman-teman yang hiking ke puncak gunung yang tinggi-tinggi. Karena semakin tinggi kan biasanya semakin dingin. Jadinya menurut saya sleeping bag di pasaran yang sekitar 40 ribuan, 50 ribuan itu sudah cukup ya kawan-kawan. Apalagi jika kalian ditemani dengan api yang dinyalakan. Kemudian kita beralih ke kontainer. Jadi di sini maksud saya itu adalah semacam nesting. Jadi yang saya pikirkan untuk pertama kali jika kita bahas murah-murah, maka di pikiran saya muncul panci kastrol. Jadi panci kastrol ini sudah battle-proof ya kawan-kawan ya. Siap untuk digunakan di segala vegetasi. Kalau kekurangannya sih paling kurang ringkas. Atau kalian juga bisa beli nesting setnya Camel yang harganya 85 ribuan. Itu kalian sudah dapat paket lengkap. Kalau kalian pakai panci kastrol, kalian bisa beli piring kayak gini, itu 5 ribuan ya, piring stainless kayak begini. Kemudian di bagian ini ada gelas saya, ini sekitar 20 ribuan ya kawan-kawan ya. Hal seperti ini bisa jadi alternatif kalau kita bicara soal harga. Tempat-tempat bumbu saya ini dan tempat minyak itu bekas-bekas kemasan semua. Kemudian agar tetap safety, saya rasa untuk jaga-jaga kalian perlu membawa senter. Lebih baik kalau tidak mau beli senter tangan, beli senter kepala saja. Kalau untuk murah-murah dan kualitasnya lumayan bagus itu si Taflet KX104 ya kawan-kawan. Hanya saja paling kelemahannya itu berada pada engsel dari senter tersebut. Kalau pemantik api dan juga tali temali tidak usah saya bahas ya kawan-kawan ya. Kalau itu sih pasti kalian sudah punya referensi masing-masing. Kemudian kalau untuk kompor itu bersifat opsional. Kemudian kalau untuk matras, kalian pasti sudah tahu karena itu sejuta umat ya matras murah itu, matras cacing. Oh iya, satu lagi tambahan saya. Kalau ada yang suka main hammock dengan flysheet, suhu di atas hammock itu lebih dingin dibandingkan kalau kalian berada di ground, di bawah tanah, apalagi di depan perapian. Jadi jika main hammock, pastikan kalian memiliki sleeping bag yang lumayan bagus ya kawan-kawan ya. Tapi kalau suhu tempat kalian ngebus tidak terlalu dingin juga tidak masalah. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu daftar saya untuk peralatan bushcraft atau peralatan untuk menunjang kegiatan bushcraft yang murah-murah namun tetap memperhatikan keselamatan teman-teman. Video ini hanya bersifat rekomendasi dan bukan sebuah keharusan. Dan juga saya hanya memasukkan benda-benda yang menurut saya itu adalah sebuah core atau sebuah inti untuk menunjang keselamatan kita ketika berkegiatan bushcraft.
Jika ada tools yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa lampirkan di kolom komentar agar menjadi referensi tambahan untuk kita semua. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan.